Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu sama Bu Tenri nih. Gimana? Sehat selalu ya. Semoga kalian yang sedang belajar bersama Seram Ibu Tenri diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesehatan gitu ya. Kemudian kebahagiaan. Karena kenapa? Seram Ibu Tenri adalah salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Yang sudah lama tidak belajar bersama Bu Tenri, yuk kita mulai kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mau belajar apa sih Bu Tenri? Nih. Warnanya kuning sama oranye gitu ya. Informasi aktual dan akurat pada teks berita. Wah, kali ini kita belajar tentang berita. Tapi yang seperti apa sih Bu Tenri? Ya, tenang. Kalian yang masih ada di sana, kalau sudah mengetahui nih apa gitu ya bahasannya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Aduh, nggak kelihatan. Geser. Capaian pembelajarannya seperti ini ya anak-anak hebat. Nah, tentunya adalah kita akan belajar tentang kemampuan kita dalam berliterasi. Itu tadi capaian pembelajarannya. Kalau sekarang adalah tujuan pembelajarannya. Mau diapain sih kalian tuh? Mau tahapan kemampuan literasi yang seperti apa? Ternyata kalian harus bisa membaca secara intensif sebuah teks berita. Kegiatan pembelajarannya adalah mengenali struktur dan unsur sebuah teks berita. Dan kita mulai dengan pertanyaan pemantik ya anak-anak hebat. Hai, apakah kalian pernah membaca surat kabar? Atau apakah kalian sudah membaca berita hari ini? Kadang ya kalau misalnya pertanyaan yang pertama itu apakah kalian sudah pernah membaca surat kabar? Apalagi kalau sudah Gen Z seperti ini, kayaknya jarang banget deh untuk membaca surat kabar. Apalagi kalau misalnya berlembar-lembar kalian belum pernah memegang gitu ya, kemudian membaca namanya surat kabar. Wah, kalian itu harus tahu betapa surat kabar itu adalah salah satu teman kita ketika di pagi hari untuk memperoleh sebuah informasi yang aktual gitu, kemudian faktual. Karena apa? Karena memang kejadiannya kemarin itu pasti terbitnya pada pagi itu. Jadi biar kita menambah pengetahuan kita tentang informasi yang terjadi saat ini. Makanya kali ini Bu Tenri meminta kalian untuk membawa surat kabar ya, periodenya pada pekan ini. Jadi yang belum pernah tuh mendengar istilah surat kabar alias koran, kita harap Bu Tenri membiasakannya, walaupun memang tidak harus setiap hari, tapi minimal hari ini kalian membawa surat kabar. Bolehlah surat kabarnya satu untuk bersama. Tapi kalian akan bertemu dengan macam-macam berita yang ada pada surat kabar tersebut. Baik. Kalau pertanyaan yang pertama itu memang secara kalian anak Gen Z ya, jadi memang ada yang aduh Bu Tenri saya nggak tahu ya, nggak pernah tahu malah gitu. Yang kedua, apakah kalian sudah membaca berita hari ini? Karena memang informasi yang didapatkan dari kemarin gitu ya, munculnya itu adalah hari ini di pagi hari. Maka tidak menutup kemungkinan kita harus update dengan segala macam berita yang ada di sekeliling kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari kegiatan membaca. Baik. Berikutnya, tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita ya anak-anak hebat. Wartawan sebagai penulis berita perlu memilah informasi yang diterima agar menjadi berita yang layak disajikan dalam redaksi surat kabar, stasiun televisi atau siaran radio. Jadi memang banyak cara ya untuk mewujudkan atau menampilkan sebuah berita. Kita mulai anak-anak hebat dengan pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, teks berita disajikan berurutan dari yang terpenting, lalu berlanjut ke bagian yang nilai pentingnya semakin berkurang. Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi nilai pentingnya semakin berkurang.
Ini loh anak-anak hebat, saya geser dulu. Set. Ini adalah kriteria teks berita. Kita mulai dari aspek faktualnya. Jadi uraiannya adalah berita harus menyajikan informasi yang berdasarkan fakta, bukan hanya opini atau spekulasi dan dapat diverifikasi kebenarannya. Aspek yang kedua adalah aspek aktual. Uraiannya, berita harus menyajikan informasi terbaru dan terkini ya. Peristiwa yang dilaporkan harus terjadi baru-baru ini atau masih relevan dengan kondisi saat ini. Aspek akurat, informasi yang dilaporkan harus berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Aspek penting, informasi yang disampaikan harus penting bagi pemirsa, menyangkut hal-hal yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Aspek struktur jelas, struktur berita umumnya disusun dengan gaya piramida terbalik. Informasi terpenting ditempatkan di awal, diikuti oleh detail tambahan dan terakhir informasi pendukung. Aspek kebahasaan, informasi disampaikan dalam kalimat yang singkat, langsung pada poin utama dan menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Konsep adik simba, atau kita pernah mendengarnya istilah dari bahasa asing ya, 5W1H. Tapi kalau dalam istilah bahasa Indonesia sudah kita punya adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi kalau apa berarti menyampaikan inti dari peristiwa atau kejadian tersebut ya. Di mana ya berarti menjelaskan lokasi terjadinya peristiwa. Kalau kapan itu dalam menginformasikan waktu atau periode terjadi peristiwa. Kalau siapa berarti menyebutkan pihak-pihak yang terlibat baik individu maupun kelompok. Kalau mengapa menyajikan alasan atau latar belakang peristiwa. Sedangkan bagaimana dalam menjelaskan proses atau kronologi kejadian. Aspek terakhir untuk kriteria teks berita adalah keseimbangan. Jika berita melibatkan lebih dari satu pihak, setiap pihak yang terlibat harus diberikan ruang untuk memberikan pernyataan atau perspektif. Susunan teks berita. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala berita, leher berita, dan tubuh berita. Bila diperlukan uraian lebih panjang tetapi kurang penting akan ditambahkan pada kaki berita. Seperti ini loh anak-anak hebat struktur teks beritanya. Jadi kita sebutnya adalah piramida terbalik dengan yang paling atas itu adalah judul berita, jelas. Kemudian ada teras beritanya, itu kategorinya sangat penting. Kemudian perangkainya yaitu kategori nilainya turun lagi menjadi penting. Untuk bodinya cukup penting yaitu. Dan yang terakhir kaki berita itu kita bilangnya masih nilai pentingnya itu sudah bergeser. Seperti itu ya. Dan berikutnya kita mengetahui ada adik simba. Adik simba itu munculnya ada di teras berita loh anak-anak hebat. Jadi jangan sampai salah. Komponen ini wajib ain ada. Kenapa? Untuk memastikan bahwa berita yang kita tulis itu memang lengkap, begitu ya. Informasi yang disajikan memang lengkap. Nah, penjabaran terperinci ada di bawahnya. Di bawah teras berita kita sebutnya adalah perangkainya. Kemudian penjabaran perincian juga berada di tubuh berita. Nah, kalau misalnya yang kesimpulannya biasanya ada di kaki berita. Kalau misalnya kenapa ini termasuk di kaki berita yang nilainya pentingnya tidak terlalu banyak, karena memang sebelum-sebelumnya di teras berita, di perangkai dan tubuh berita sudah dipaparkan secara rinci. Itu tadi struktur berita yang kita sebut dengan piramida terbalik. Ini dia pemaparan piramida terbaliknya anak-anak hebat. Bagian pembuka berita yang biasa disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Tadi udah dipaparkan ya secara singkat. Jadi dengan adanya struktur yang sudah standar, penyunting tidak akan ragu memotong paragraf terbawah. Kenapa? Karena paling atas itu sudah ada bagian-bagiannya sendiri. Adik simbanya kapan, kemudian pendukungnya di sebelah mana. Jadi kalau misalnya paling bawah, kalau misalnya tidak diperlukan, boleh tidak dimasukkan. Leher berita merupakan kelanjutan kepala berita anak-anak hebat. Jadi unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Sedangkan kita tahu bahwa leher berita merupakan jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun kaki berita. Bagian ketiga disebut dengan tubuh berita yang menjabarkan lebih rinci gagasan yang terjadi pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher berita. Disebut kaki berita untuk bagian paling akhir, yaitu karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang belum begitu penting.
Anak-anak hebat, Bu Tenri mencoba untuk memaparkan ini satu teks berita ya, karena memang nggak cukup langsung dijadikan dua. Di sini sudah ada Bu Tenri paparkan judul beritanya. Jadi ini sekaligus menganalisisnya, mana judulnya, mana kepala beritanya, kemudian mana leher beritanya, kemudian mana yang termasuk masih leher berita, dan yang terakhir adalah kaki berita. Jadi seperti itu, piramida terbalik mulai dari hal-hal yang nilai kepentingannya itu memang paling atas, kemudian turun lagi, seperti itu. Oke. Kalau sudah ada analisisnya, Bu Tenri ingin memberikan satu langkah belajar untuk kegiatan hari ini. Sudah ada surat kabar yang tentunya kalian membawa, udah dikasih tahu sama Bu Tenri pokoknya gitu ya. Yang pertama, membentuk kelompok dengan 2 anggota per kelompok. Ya, jadi kelompoknya kecil. Membaca secara intensif teks berita yang telah diberikan. Membedah teks berita menggunakan konsep adik Simba dengan cara memunculkan kalimat pertanyaan dan menemukan kalimat jawaban pada teks berita. Menganalisis teks berita berdasarkan piramida terbalik. Mengidentifikasi informasi aktual pada teks berita dengan cara memeriksa tanggal publikasi berita atau keterkaitan kapan peristiwa terjadi dengan kapan membaca berita. Mengidentifikasi informasi akurat pada teks berita dengan cara cek silang pada 2 sumber daring yang memuat berita yang sama. Jadi ini adalah langkah-langkah belajar yang kalian harus pastikan urut dari nomor 1 sampai nomor 6. Kenapa? Karena memang ini adalah membaca berita yang dibuat khusus untuk kalian yang baru mengenal surat kabar. Apalagi anak Gen Z tuh. Baik, ini untuk pengayaannya adalah soal teks berita. Bacalah kutipan teks berita berikut dengan seksama. Jadi di sini ada satu penggalan teks berita, kemudian ada pertanyaannya. Biasanya sih ini munculnya ketika ujian akhir ya, anak-anak hebat. Jadi kalian harus terbiasa dengan menganalisis sebuah pertanyaan dengan pilihan jawaban. Baik, kalau seperti ini jawabannya yang mana? Yap, jawabannya adalah yang B. Sip. Baik anak-anak hebat, ini adalah daftar pustaka ketika Bu Tenri menjadikan referensinya untuk membuat tampilan pembelajaran kita kali ini. Ya, itu adalah tentang belajar analisis adik Simba ya, surat kabar, teks berita, ada piramida terbalik. Sepertinya istilah tersebut harus mudah dipahami secara cepat karena kaitannya dengan pembiasaan kita dalam mengembangkan keterampilan berliterasi. Terima kasih anak-anak hebat, semoga bermanfaat kita belajarnya kali ini ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dimengerti dan tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berliterasi dan tentunya Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.